Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Gates tahun 2026 akan menceritakan tentang 3 pemuda yang tersesat ke sebuah komplek perumahan elit misterius dan harus menghadapi bahaya ketika diburu oleh semua penghuni yang ada di sana. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah, daripada nasi di piring Anda keburu dingin, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. 1, 2, 3. Apa, guys? Ya, itu. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada 3 pemuda yang berencana pergi ke sebuah pesta di mana mereka menemui kemacetan lalu lintas yang sangat panjang sehingga tidak ada pilihan lain. Mereka pun terpaksa mengambil jalan alternatif sesuai yang tertera di Google Maps. Beberapa menit berkendara, mereka malah menemui jalan buntu, yaitu sebuah gerbang masuk menuju perumahan elit, di mana mereka tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang mengendarai mobil sport warna merah yang sepertinya adalah salah satu penghuni komplek ini. I was wondering if you could maybe let us in. You wanna go in there? Yeah. Dan ya, si wanita dengan baik hati membukakan pintu gerbang setelah mereka, para remaja beralasan akan menemui teman mereka yang ada di komplek ini sehingga... Alright, go. Setelah beberapa saat berkeliling, mereka pun menemukan gerbang keluar yang masih terkunci, sehingga mau tidak mau, mereka harus minta tolong warga sekitar untuk membukakan gerbang tersebut, tetapi... Hey! Hold up, bitch! I need your clicker! Excuse me. Dari beberapa warga yang mereka temui, tidak ada satupun yang mau membantu mereka, bahkan bersikap acuh tak acuh sampai ketika mereka melihat mobil merah milik wanita tadi. Ketika remaja ini pun masuk ke dalam salah satu rumah paling besar dan paling mewah di komplek tersebut dengan maksud untuk meminta tolong lagi pada wanita tersebut. Sebelumnya, mari saya perkenalkan Anda dengan ketiga pemuda ini. Ada Tion yang pakai jaket hitam, Kevin yang paling pendek, dan Derek yang memakai kaos warna putih. Alih-alih meminta tolong pada wanita tadi, mereka justru malah tak sengaja melihat sebuah adegan pembunuhan ketika si pria menghantam wanita tersebut hingga terkapar dan... Go! Setelah ketahuan dan nyaris ditembak, Derek dan kawan-kawan pun berhasil lolos dari kejaran pria tersebut. Sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian. Seperti biasa, sinyal tiba-tiba saja buruk dan justru... Untuk kedua kalinya mereka nyaris ditembak oleh penghuni lain yang juga memiliki senapan, di mana Derek dan kawan-kawan akhirnya bersembunyi di dalam salah satu garasi milik warga dan tetap berada di sana sampai situasi sedikit aman. I left my phone in the car. Kembali ke si pria yang diketahui bernama Jacob, ia tampak kebingungan dengan jasad si wanita yang entah apa hubungan di antara mereka berdua. Karena Derek dan kawan-kawan sudah terlanjur jadi saksi mata, Jacob pun langsung pergi keluar untuk mencari mereka semua. Tepat di seberang garasi tempat Derek dan kawan-kawan bersembunyi, Jacob malah bertemu dengan salah satu tetangga yang memberitahu tentang adanya laporan terkait 3 remaja yang masuk ke lingkungan mereka dan hanya ingin memperingatkan Jacob agar selalu tetap waspada. Tak lama setelah Jacob pergi, Derek dan kawan-kawan pun dikejutkan oleh si pemilik rumah yang tiba-tiba menyalakan lampu.
Beliau bernama Christopher, seorang kakek tua yang hidup sendiri dan bersikap berbeda dengan warga lain. Tanpa basa-basi, Derek langsung memberitahu si kakek tentang kematian si wanita yang baru saja mereka lihat dan minta diizinkan memakai telepon agar bisa menghubungi pihak kepolisian. Well, willing to let you wait inside. Yes. Di dalam rumah si kakek, Tion yang merupakan atlet football pun melihat koleksi piala penghargaan milik si kakek yang ternyata beliau adalah atlet juga, lebih tepatnya mantan atlet. Setelah duduk sebentar dan ditawari minum, Derek dan kawan-kawan langsung menceritakan kronologi bagaimana mereka bisa masuk ke sini, termasuk menjadi saksi mata atas kematian si wanita yang ketika mereka menyebutkan rumah mewah dan paling besar, si kakek tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya dan berkata, That is Jacob Andrews' house. Pastor, my pastor. Ya, Jacob ternyata adalah seorang pendeta sekaligus pemimpin komunitas di komplek ini, sehingga wajar jika si kakek marah dan langsung menodongkan pistolnya. Tion pun langsung menunjukkan kalung salibnya dan bersumpah telah berkata jujur, tetapi... Jacob, run around the neighborhood. Wait, sir. Okay, wait. Saat akan kabur lewat pintu depan, sudah ada Jacob yang sedang berjalan menuju ke rumah ini, sehingga mereka langsung kabur ke halaman belakang dan... Sementara Derek dan kawan-kawan sedang bersembunyi, si kakek pun menceritakan apa yang disampaikan oleh Derek dan kawan-kawannya. Kakek sebenarnya menolak untuk percaya dengan semua ucapan mereka karena bagaimana mungkin sosok Jacob yang seorang pendeta sekaligus memimpin komunitas sampai tega menghabisi nyawa seorang perempuan, wanita, gadis. Namun dari raut wajahnya, kakek nampak menaruh sedikit rasa curiga dan sudah menghubungi petugas polisi setempat untuk datang ke tempat ini. Bobby, be here shortly. Tak berselang lama muncullah Bobby yang merupakan polisi muda setempat yang memang sudah kenal dekat dengan Jacob dan semua orang di komplek ini. Di hadapan Bobby dan si kakek, Jacob memanfaatkan profesinya sebagai pendeta untuk memanipulasi cerita seolah-olah mereka, Derek dan dua kawannya adalah pemuda tersesat yang butuh siraman rohani, sehingga Jacob punya alasan untuk meminta Bobby agar menyerahkan mereka bertiga langsung kepadanya. Saat Jacob dan Bobby sudah berangkat melakukan pencarian itulah, si kakek terlihat mengikuti anjing peliharaannya ke halaman belakang dan menemukan kalung salib milik Tion yang tak sengaja terjatuh tadi. Pada kalung tersebut tertera nama asli Tion yang membuat si kakek cukup terkejut karena ternyata Tion sudah berkata jujur tentang nama aslinya, sehingga apa alasan Tion berbohong soal Jacob yang sudah membunuh seorang perempuan. Di saat bersamaan, Bobby dan Jacob terlihat masih melakukan pencarian, di mana Jacob berhasil menemukan mobil Derek dan kawan-kawannya, bahkan mengambil ponsel milik Tion yang tertinggal di mobil tersebut. Kembali ke Derek dan kawan-kawan yang masih sedang bersembunyi dan tak sengaja melihat satu rumah yang sedang digelar acara makan malam, di mana mereka bertiga akhirnya terlibat sedikit perselisihan ketika Derek ingin mendatangi rumah tersebut dengan maksud meminta tolong, sementara Tion dan Kevin tidak setuju dengan ide tersebut. Pada akhirnya, Derek pun sendirian mendatangi rumah tersebut dengan maksud untuk meminjam ponsel supaya bisa menghubungi polisi. Namun karena wajah Derek tampak asing dan bukan anggota komunitas komplek ini, ia pun mendapat penolakan dari semua orang. No, I don't work here. Can I? If you're not a member, I'm gonna have to ask you to leave. Saat akan pergi itulah, Derek tak sengaja melihat seorang tante-tante yang satu ras sama dengannya. Berbeda dengan penghuni lain, tante ini bersikap cukup baik dan langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah, bahkan memberikannya pakaian baru. Tanpa menceritakan kronologi pembunuhannya, Derek pun mencari tahu dulu tentang sosok Jacob seperti apa dan... Sorry, who's that? That's his wife. Berbeda dengan wanita yang Derek lihat di rumahnya, istri Jacob ternyata adalah seorang pejabat alias anggota dewan yang saat ini katanya sedang berada di luar kota. Lantas, siapakah wanita yang Jacob bunuh tadi? Mbak-mbak tukang pijat atau SPG Jarum Super?
Entahlah. It seems like she might win. Tak hanya menunjukkan foto istrinya Jacob, si tante juga menceritakan awal bagaimana perumahan elit ini bisa dibangun, bahwa semua berawal dari sosok Jacob itu sendiri yang punya gagasan ingin membangun komunitas kecil yang taat pada hukum syariat. Dengan menyampaikan beberapa ayat yang ia hafalkan dari Alkitab, Jacob berhasil menarik banyak jemaat kaya raya dan menjadi pemimpin tertinggi di komunitas ini. He killed a woman. Meski Derek sadar betul bahwa tante tidak akan percaya ucapannya, ia tetap menceritakan tentang pembunuhan yang sudah Jacob lakukan. Meski hati kecilnya percaya, tante menolak untuk menerima kenyataan tersebut karena dampak yang ditimbulkan akan cukup berpengaruh terhadap komunitas yang sudah mereka bangun selama 10 tahun terakhir ini. Namun sebagai bentuk kepedulian, tante bersedia menelpon polisi dan meminta Derek untuk keluar dari rumahnya. Creekview Hills Police, African American male, early 20s. Yes. Beberapa menit menunggu, muncullah Bobby yang sedang melakukan pencarian dan berhasil menemukan Derek yang sedang duduk di pinggir jalan, sehingga Bobby langsung meminta Derek masuk ke dalam mobil untuk diserahkan kepada pendeta Jacob. Let's talk about this somewhere more private. Beralih ke Tion dan Kevin yang memutuskan untuk berkeliling dan malah bertemu dengan seorang gadis yang sedang berada di pesta ulang tahun temannya. Sama seperti Tion dan Kevin, gadis ini adalah orang luar komplek dan ingin segera pergi dari tempat ini, tapi dihalang-halangi oleh cowok yang naksir kepadanya, sehingga Tion langsung menemui cowok tersebut dan memaksanya untuk memberikan nomor kode kunci gerbangnya. Gate code's 2504. Saat mereka bertiga akan pergi itulah, Tion dan Kevin tak sengaja melihat Derek yang sedang dibawa mobil polisi. Kata si gadis, mobil itu menuju ke arah yang berlawanan dengan gerbang keluar, sehingga Tion dan Kevin memutuskan untuk menunda kepulangan mereka dan akan menyelamatkan Derek yang diduga dalam bahaya. Setibanya di rumah Jacob, Bobby langsung menyerahkan Derek sesuai permintaan Jacob sebelumnya. Namun sesuai prosedur dan tuduhan yang sudah Derek lontarkan, Bobby minta izin untuk menggeledah rumah ini demi menunaikan kewajibannya sebagai penegak hukum. Come on in. Sure tell you what. Sesampainya di dalam rumah, Derek langsung menunjukkan tempat di mana Jacob membunuh wanita tersebut. Namun yang aneh adalah jasad si wanita sudah menghilang. Begitu pula dengan bekas darah dan barang bukti lainnya. Curiga dengan Jacob yang sudah memindahkan jasadnya ke tempat lain, Derek pun meminta Bobby untuk menggeledah semua sudut ruangan di rumah ini. Saat Pak Polisi sedang melakukan penggeledahan itulah, Jacob pun menunjukkan jaket milik Derek yang terjatuh di halaman rumahnya beserta dompet yang terdapat di dalamnya. Selain sudah mengetahui alamat tempat tinggal Derek dari kartu identitas yang ada di dalam dompet tersebut, Jacob juga mengancam akan memperumit masalah ini jika Derek tidak mau tutup mulut soal pembunuhan tadi. And a false accusation are going to look on your law school application. I'd like to show you something. Jacob pun mengajak Derek melihat miniatur gereja yang akan dibangun di komplek ini sebagai bagian dari salah satu tujuan mulia yang sudah ia impikan sejak lama. Jacob yakin jika dirinya telah dipilih oleh Tuhan untuk membangun sebuah komunitas besar, sehingga jika ada orang yang berniat menghalangi tujuannya, Jacob akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan penghalang tersebut. As the town grows, what do you think about that? Dengan kemampuan cocotnya yang sudah berhasil mempengaruhi banyak orang, Jacob mencoba memanipulasi pikiran Derek untuk mengerti seberapa penting visi dan misi mulianya ini. Wanita yang sudah tak sengaja Jacob bunuh dianggap sebagai salah satu penghalang dan layak untuk disingkirkan. Pastor Andrews? We're in here, Bobby. Selesai memeriksa semua ruangan, Pak Polisi pun diminta untuk keluar mencari dua teman Derek lainnya. Tapi tak lama, muncullah si kakek membawa kalung salib milik Tion dan penasaran kenapa mereka berkata jujur tentang nama asli mereka masing-masing. Karena si kakek dikenal sering minum alkohol, Jacob pun berkata bahwa si kakek mungkin terlalu banyak minum dan sudah salah paham tentang ketiga remaja tersebut. How much more have you had to drink tonight? I told you I needed you short.
Saat keluar dari rumah, mereka melihat mobil warna merah milik si wanita yang masih terparkir tepat di depan rumah Jacob. Derek langsung memberitahu Pak Polisi tentang mobil tersebut, sementara Jacob beralasan bahwa ia tidak tahu itu mobil milik siapa. Masih dengan kebohongannya, Jacob pun pura-pura memeriksa mobil itu dan menemukan remote kunci pembuka gerbangnya, sehingga ketika gerbangnya sudah terbuka, Kevin yang melihat kesempatan kabur pun langsung menginjak gas dan pergi meninggalkan komplek tersebut. Melihat hal itu, Pak Polisi pun langsung pergi mengejar dengan membawa serta Derek bersamanya dan... Berlokasi di tempat sepi, Tion dan Kevin pun tak bisa berbuat banyak selain menuruti kata Pak Polisi yang meminta mereka untuk angkat tangan, di mana Jacob akhirnya datang menyusul dan menyuruh Pak Polisi untuk memeriksa bagasi mobil mereka. Get down on the ground! Do it now! What? Dan ya, jasad wanita itu ternyata ada di dalam bagasi mobil Derek dan kawan-kawannya yang sudah pasti itu adalah perbuatan si Jacob yang memang sudah merencanakannya. Namun ketika Pak Polisi masih sedang memeriksa jasad si wanita, ia mendapati nadinya masih berdetak yang itu artinya... No, cancel that, okay? Requesting backup and urgent on North Farm Road 106. Mendengar Pak Polisi meminta bantuan medis, Jacob langsung getar-ketir karena jika si wanita masih hidup, otomatis ia akan langsung membuat pengakuan sehingga... Shut your damn mouth! Ya, Jacob pun menembak Pak Polisi dari belakang dan berniat membantai Derek dan kawan-kawan yang sudah terlanjur jadi saksi mata, tetapi... It's all just such a shame. But beware. Christopher. Matthew 7. Aksi Jacob keburu ketahuan oleh si kakek yang datang tepat waktu. Melihat wajah si wanita yang ada di dalam bagasi, kakek pun langsung mengenalinya sebagai salah satu jemaat gereja yang baru bergabung jadi anggota. Sehingga terbongkarlah bahwa Jacob diam-diam sudah menjalin hubungan terlarang dengan jemaahnya sendiri dan terpaksa menghabisinya karena si wanita mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka berdua. I ain't have nothing to hide. Hi! Drop it! Ketegangan pun terjadi saat mereka saling todong satu sama lain. Jacob menodong Kevin, Derek menodong Jacob, dan si kakek menodong Derek. Sadar reputasinya sedang terancam, Jacob pun meminta maaf kepada si kakek sebelum akhirnya menembak beliau dan... Sempat ditabrak sampai terlempar, Jacob ternyata masih hidup dan langsung melarikan diri. Melihat si kakek sudah difit, Derek dan kawan-kawan pun langsung pergi meninggalkan lokasi untuk mengantarkan si wanita ke rumah sakit. Setelah si wanita sudah aman dan ditangani oleh bidan kokom, mereka bertiga pun langsung pulang dengan Derek yang turun duluan di rumahnya. Tak ingin membiarkan kawannya sendirian lagi, Tion pun memutuskan ikut turun bermaksud menginap satu malam di rumahnya. There he is. Hello, Derek. Dan ya, saat masuk rumah mereka langsung dikejutkan oleh penampakan sosok Jacob yang ternyata sudah ada di sana menyandra ibu dan kakak perempuannya Derek. Tujuan Jacob datang ke sini adalah sudah jelas untuk mencari tahu di mana si wanita berada sekarang. Karena jika sampai dia sadar dan membuat pengakuan, maka tamatlah reputasinya sebagai seorang pendeta. Namun karena Derek menolak buka suara, maka inilah yang Jacob lakukan. Leave them out of this. I will take you to her right now. Derek, no! Dan Jacob menembak kaki Tion dan memaksa Derek untuk bicara. Namun sebelum Jacob sempat mendapatkan apa yang dia mau, keburu ada polisi yang datang ke tempat ini sehingga... Fine. Oh, no, This isn't over. Lewat jalan belakang, Jacob pun berlari menuju ke arah mobilnya diparkir, tetapi... where I can see them.
Ya, sudah ada polisi yang berjaga di sana termasuk Kevin yang mengenali mobil Jacob dan langsung memanggil polisi agar datang ke tempat ini. Sadar posisinya tidak menguntungkan, Jacob lagi-lagi memanfaatkan kemampuan cocotnya untuk mempengaruhi pikiran Pak Polisi dengan menyampaikan beberapa ayat dari Alkitab yang intinya dilarang menembak seorang pendeta dari belakang. Namun saat Jacob akan kabur, sudah ada polisi lain yang datang menyusul sehingga... Jacob akhirnya tewas di tempat setelah sempat mencoba menembak Kevin, di mana mimpi buruk ini akhirnya berakhir dan mereka bertiga bisa kembali ke kehidupan normal mereka lagi. Call it in. Tamus, ending yang cukup melegakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan masuk komplek orang. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentut sapi, sosis bakar. Cuau, cuau, cuau.